Satrio Piningit naik lagi, nah besok turun lagi, seperti itu. Nah itu ada yang disebut dengan kiamat kubro sama kiamat sugro itu. Jadi mungkin nanti Satrio Piningit itu nanti turun itu hanya Satrio Piningit itu berhubungan dengan alam semesta, tidak ada hubungannya dengan Presiden Republik Indonesia. Mantap. Ya, itu yang namanya Satrio Piningit itu pelaku keadilan semesta. Jadi ketika keadilan di muka bumi ini sudah tidak bisa ditata oleh sosok manusia, maka alam semesta itu melakukan satu pengadilan tersendiri. Nah itu disifatkan kepada sosok Satrio Piningit, Ratu Adil. Jadi hubungannya itu bukan Nusantara, Satrio Piningit jagat ini, Mas. Jadi tidak hanya untuk Indonesia saja. Nanti masuk akal Gus. Nah nanti keadilan di bumi ini akan digerakkan oleh alam semesta, tapi harus disifatkan pada sosok daging. Ya itulah yang disebut Satrio Piningit, dan itu tidak sendirian. Yaitu wujudnya tim. Satrio Piningit itu berarti bukan satu orang dong. Pemimpinnya satu. Pemimpinnya satu, tapi anak buahnya banyak. Nah ini direstui oleh 3 golongan penghuni semesta ini. Keturunannya Azazil, keturunnya Ifrit, keturunnya para manusia. Dan mereka sudah, Satrio Piningit ini sudah terbebaskan dari godaan iblis. Iblis itu apa? Putus dengan Tuhan. Apalagi tergoda sama yang kelas-kelas bawah, setan itu udah. Jadi barangkali ada salah satu karakter atau sifat dasar yang dimiliki oleh Satrio Piningit. Selain dia Satrio, dia juga Pinandito, dia juga Sinisiah Wahyu. Artinya langkahnya itu dibimbing langsung oleh yang kuasa dan para leluhur. Iya, itu dia akan dibimbing oleh, ya bukan dibimbing ya, dia akan belajar dari tipikal para dewa, para dewi yang setiap hari hanya mengatur alam semesta. Itu dia akan dibimbing oleh istilahnya kelompok-kelompok jin. Itu direstui ya, keturunan jin, keturunan manusia, di mana ketiga unsur makhluk yang menjadi penghuni alam semesta ini mereka bersepakat bagaimana menjadi atau istilahnya memunculkan satu kehidupan yang sinkron di dunia ini kayak gitu. Nah itu akan turun. Ya contohnya ya ini energi positif dan negatif di alam semesta ini sudah nggak seimbang, terlalu banyak yang negatif. Ini akan, mohon maaf, diratakan. Jadi yang positif dan negatif. Nah ini banyak korban nanti. Yang negatif itu nanti akan ditelan bumi atau istilahnya ditumbalne atau istilahnya dipateni ya Mas. Nek seimbang ya sudah, Satrio Piningit naik lagi, nah besok turun lagi, seperti itu. Nah itu ada yang disebut dengan kiamat kubro sama kiamat sugro itu. Jadi mungkin nanti Satrio Piningit itu nanti turun itu hanya mengurangi manusia yang katanya ini sepertiga. Nah sepertiga sekarang kan, nah sekarang 9 miliar kan, berarti 3 miliar manusia harus ditelan oleh bumi. Nah ini nanti terjadi keseimbangan. Nah nanti beranak pinak lagi tuh. Akhirnya sing negatif sama positif, sing negatif nih Satrio Piningit turun lagi. Itu masih sugro. Kalau sudah kubro ya bawa lah Mas. Kiamat kubro itu entek-entekan kayak istimewa Gus. Sungguh penjelasannya sangat istimewa. Lah itulah seninya orang memahami kayak gitu. Itu seni tersendiri. Ya bagus. Oke, Gus Taufik nih, pandangan Thorikot Sataria ketika Mbak Laila akan menikah dengan seseorang, terus kemudian tergagal perjodohan weton perjodohan yang memang
orang Jawa tidak berani betul nih kalau ketemu ini nggak berani betul. Yang ingin saya tanyakan, adakah ilmu yang lebih tinggi yang bisa mengalahkan weton yang dilarang menurut orang Jawa itu? Misalnya ikhtiar yang sangat kuat langsung kontak dengan sang pendeta itu bagaimana Thorikon Sataria memandangnya, Gus? Ya kalau kita sih sudah nggak memandang weton gitu. Oh, Karena gitu ya? weton itu berhubungan dengan hari. Ya kalau weton aneng apa itu pon wage kliwon lebih paing itu kan hitungan hari dengan komariah nih, dengan bulan nih. Kalau samsiah itu dengan hitungan matahari kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu kan digabungke. Ya. Nah, antara konsep matahari dan bulan itu digabungnya akhirnya jadi weton pasarane piro. Itu sing gawe hitungan itu kan manusia toh Mas. Ya nggak bisa terus dipastikan itu pasti terjadi. Ya enggak, itu kewanen Mas. Terlalu berani kayak gitu. Lah itu bisa kita Kemajuan ya, Gus? Kemajuan. Misal gini, Kemijilen ya. misal gini, Gus. Kamu gak mungkin bakal bisa jadi polisi kalau jatahe nang kono, itu berarti gimana, Gus? Kita harus mendekatkan kepada wujud, sifat, nur, dan alif, lam, ha atau Allah yang meliputi semesta alam ini, yang meliputi proses terjadinya siang dan malam. Siang dan malam itu kan patokan dasar weton, Mas. Hitungan dino itu kan dari rotasi bumi yang mengelilingi matahari itu, Mas. Nah kalau kita sudah dekat kepada Allah yang di luar sistem alam semesta ini, ya itu semuanya kan muluk, Mas. Lebur semua ya, Gus, Lebur ya? semuanya dengan satu kepasrahan, dengan satu keyakinan, Mas. Kayak lampu ini misalnya 20 watt, terus terkena pancaran matahari, lebur yang lampunya itu. Iya, seperti itu. Ini kalau malam itu terang benderang, Mas. Iya. Tapi kalau kena matahari ini tidak ada sinarnya. Begitu juga dengan hitungan-hitungan kayak gitu. Jadi ternyata di Sataria menemukan ilmu lebih tinggi yang bisa mengalahkan ilmu weton tadi ya, Gus, ya. Mantap. Nggih. Itu hanya hitungan manusia, Mas. Nanti sampai lihatlah Cina, Eropa, nyatanya luar biasa kayak gitu. Mereka nggak ngurusi weton. Kenapa saya bertanya ini? Karena ada salah satu tetangga saya, Gus, yang memang dulu dilarang betul ketika mau menikah. Dilarang betul. Dikhawatirkan begini. Saya nggak tahu treatment si pelaku, si pasangan itu apa, dan keluarganya saya nggak tahu. Tapi yang jelas sekarang saya lihat aman-aman saja, nggak ada problem apa-apa. Yang penting keyakinan. Ini kan tergantung dirinya, Gus. Iya. Anak idzadzani abdi Allah itu dalam meresahkan hambanya. Kalau sampai yakin dengan weton itu, ya terjadilah itu. Kalau enggak ya enggak. Karena pikirannya mencipta. Jadi kadang ada ya orang yang datang ke sini mau minta apa itu, mesti saya lahir ini weton ini. Gue ngopo sih weton. Ngeten lho. Iya. Seperti itu. Kalau kita ya sudah semuanya afnalullah. Itu ada rahasia afal, asma, sifat, dat, wujud, sifat, nur, dat. Nanti akan berhubungan sir kodratullah, rahasia kodratnya Allah. Kalau sudah bisa menembus itu, tabrak mawon enggak apa-apa. Tapi jangan nantang. Ya, jadi ini aku terus ingin membuktikan lah itu sudah kepanjingan nafsu, Mas. Ini sangat relevan dengan apa yang dialami oleh Cak Nun, Mbak Ainun Najib itu ketika menikah dengan Bunda Novia Kolopaking. Secara hitungan Jawa itu Cak Nun itu kalah, yang mimpin justru yang istri. Tapi beliau melakukan sebuah lompatan spiritual yang sangat luar biasa. Ya ini harus tak kalahkan dengan aku selalu konten kepada Allah langsung supaya ini kemudian tidak terjadi. Dan ternyata betul bisa dikondisikan oleh dirinya sendiri. Jalan dengan yang panjenengan sampaikan gitu loh. Nah istri saya itu ketone setupain loh, Mas. Waduh, dhuwur banget. Iya. Wah, repot itu. Nyatane yo urut ya. Urut mawon. Nggih, istri saya itu kalau enggak diambilkan nggak makan, diambilkan terus. Saya cuma bilang kopi, tahu-tahu di depan mata, Mas.
asik kok Mas. Pokoknya gugon Tuhan istilahnya yang istilahnya kayak gitu bisa kita luhurkan Bisa, ya. dengan konsep ketuhanan yang maksimal. Yang penting kita dekat, Iya. frekuensi kita sama dengan Iya, frekuensi. online. Iya. Pokoknya dan panjenengan hati-hati, jangan kayak gitu, nanti repot nanti. Wes, sampean sing penting pasrah terus sing kuwasa. Oke, Gitu aja. Oke. Kuncine lawang swarga terus menurut ajaran Thariqah Satariyah. Lawang swarga. Maksudnya gimana itu? Iya. Orang supaya kemudian ketika meninggal pasti akan terima sang pencipta lah, atau bahasa syariatnya kunci masuk surga lah bahasanya. Nah, itu versinya Satariyah apa gitu? Ya kalau kita itu sudah selalu online sama Allah, ya tetap man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhala jannah Mas. Jadi yang namanya orang mau mencari kunci surga, ya kita harus dekat sama yang menciptakan surga. Tapi bukan berarti terus kayak mati ini nyebut la ilaha illallah terus masuk surga, bukan berarti begitu ya Gus? Bukan seperti itu, tapi kita harus nunggal apa istilahnya, bukan nunggal ya, kita harus menyambungkan, Menerjemahkan la ilaha illallahnya dalam kehidupan sehari-hari itu. Ketika Iya. mau bisa raga, Heeh. itu sudah nggak membawa apa-apa gitu ya Gus? Jadi gini loh, yang namanya la ilaha illallah itu ada satu makna tersendiri di Satariyah ini, bahwa sampean itu kan anu ya, jadi manusia ya, jenengan kan punya wujud, punya sifat, punya nur, punya dat. Iya. Ya, wujud sifat nur dat panjenengan yang kecil-kecil ini, saya juga inilah yang disebut ilah. Lah kemudian akan menyatu dengan wujud sifat nur dat semesta alam ini yang tak berbatas. Makanya semua manusia itu sesungguhnya tertulis la ilaha illallah. Sesungguhnya Mbak Laila ini tidak ada. Yang ada hanyalah wujud sifat nur dat Allah yang diberikan kepada Mbak Laila. Itulah yang namanya ilah. Makanya la ilaha illallah. Nah seperti itu. Jadi kalau saya mengucapkan la ilaha illallah, saya itu tidak ada. Saya itu hanya bayangan wujud sifat nur dat yang diberikan oleh Allah padaku. Nah, wujud sifat nur dat itu pun tidak ada. Yang ada adalah wujud sifat nur dat Allah yang meliputi semesta alam ini. Itulah yang disebut la ilaha illallah. Semuanya ini tertulis la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah itu bahwa ilah yang ada pada Mbak panjenengan sama saya ini semuanya sempurna. Nah, kesempurnaan itu yang disebut secara zahir namanya Muhammad Rasulullah, secara batinnya namanya Ahmad Rasulullah. Disitulah yang disebut Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi Muhammad itu wujud sifat nodat yang meliputi semesta alam ini, mensolawati wujud sifat nodat yang ada pada diri kita yang sempurna itu. Nah itu kalau kita bisa menjiwai, menghayati, ya sudah, dakhala jannah Mas. Jadi la ilaha illallah itu tidak cukup hanya unen-unen, itu nanti hanya ya vibrasi suara Mas, tapi tidak ada vibrasi energi. Nah di situ la haula wala quwata illa billahnya nggak ketemu di situ. Jadi bisa dengan mengucapkan Allah bahwa wujudku ini akan kembali kepada wujudullah, sifatku kembali kepada sifatullah, nurku kembali kepada nurullah, datku atau adat dan hidupmu kembali ada kepada adat dan hidupnya Allah. Saya mengucapkan Allah plus kayak gitu. Nah la ilaha illallah itu ya seperti yang saya terangkan tadi, kalau kita sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah, ya sudah dakhala jannah, masuk di surga kan kayak gitu. Pokoknya dulu guys, Monggo. kopi dulu guys. Saya tak ngambil di Samsu guys. Monggo. Ini yang sudah bukaan. Oke, gitu. Itu dibuka lagi juga nggak apa-apa. Anu guys, pada akhirnya nih, setiap manusia kan akan sendiri ketika sudah tiada, meninggalkan sendiri. Pertanyaan saya, bagaimana cara kembali kepada diri yang benar-benar sejati, Gus Robin? Makanya semua orang nanti mati dalam keadaan sendirian. Makanya hati-hatilah ketika engkau sendirian.
engkau itu akan mengambil teman enggak? Ketika engkau sendirian ya, mbaknya itu sendirian di rumah, Iya. engkau berteman dengan siapa? Kadang orang kan ketika sendirian berteman dengan masalah-masalahnya, Betul, betul. hayalan-hayalannya, kayak dewe tapi ruang ini mintamu. Ayo, lanjut, Gus. Menarik. Makanya ketika sendiri itu bagaimana dengan menciptakan satu hubungan pribadi antara dirimu dengan Tuhanmu. Seperti itu. Nah itu nanti akan melatih jiwa panjenengan ketika sendirian ingin menata kematian. Panjenengan akan bertemu Tuhan yang sudah engkau akrabi ketika engkau sendirian. Nah, kan gini Mbak Laila ya, sendiri di rumah, pikirannya so ngemjang-ngemjang nembi, kepinginan kae kan seperti itu. Makanya kalau kita sendiri itu harus putus semuanya, khayalan, bayangan, keinginan, kemauan putus. Namanya wukuf, berhenti. Engkau berangan-angan, berhenti, engkau berkeinginan, berkemauan supaya tidak ramai di situ. Terus engkau menata hubungan pribadimu dengan Allah. 24 jam harus selalu online dengan Allah. Jadikan Allah sebagai ibu saat kita minta rezeki atau minta uang. Jadikan Allah sebagai teman saat teman kita ada masalah, ya rasan-rasan dengan Allah. Jadikan Allah sebagai kekasih saat kita menyembahnya, supaya selalu muncul kerinduan di dalam dada. Harus seperti itu ya. Kalau ketika kita sendiri itu sudah menciptakan hubungan pribadi dengan Allah, maka ketika kita hidup bermasyarakat dalam semesta pribadi, punya keinginan, punya kemauan, punya tujuan dan angan-angan itu, ya hubungan pribadi itu kita buat saku, Mas. Bosan. Ya Allah, yang kita kan sudah akrab. iya. Kalau sudah akrab kan kita deket, Mas. Nggak usah minta aja baru batin dan dituruti kadang gue. Iya, mencewu. Batin yang sering terisi dengan Allah akan tajam dia. Pikiran yang selalu sadar Allah, angan-angannya tajam.